Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung bersama kami. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Senantiasa untuk subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini mengenai seputar produk-produk kami dan juga konten-konten kami yang berkualitas insya Allah yang dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan juga Lizara. Tentunya bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami, ingin mengetahui lebih lanjut apa Mekatur dan juga Lizara. Sebagai informasi bahwasannya kami, Mekatur dan Lizara adalah biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan, baik haji, umroh, dan juga tur wisata halal yang tentunya telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami, Mitra Terpercaya Anda Beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent sesuai syariat Islam. Amanah dan juga insya Allah terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Tentunya kami juga memberikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami juga memberikan pembimbing, mutawif yang berpengalaman. Kami juga legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Inilah tentunya yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Dan sebagai informasi bahwa kami memiliki beberapa produk-produk yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah untuk produk berikutnya yang kami punya yaitu tur wisata religi, tur wisata halal tentunya yang kami namakan sebagai produk yang pertama yaitu Tadabbur Bumi Anbiya. Mengunjungi 3 negara yaitu Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari. Mengunjungi kota-kota diantaranya adalah Kairo, Saint Catherine, Jerusalem, Wadi Rum dan juga Amman. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.600 US dollar. Fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian, di antaranya adalah dengan penerbangan dengan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga WiFi, makan dan minuman halal sesuai program dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Balkan, kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan. Tentunya juga akan kita mendapatkan informasi-informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Balkan. Mengunjungi negara-negara di antaranya Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.850 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi negara-negara mengunjungi kota-kota yang berada di negara Andalusia, Spanyol, yaitu di antaranya adalah kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari 7 malam dengan harga mulai dari 2.600 US dollar. Tentunya fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan, kita akan mengunjungi kota-kota di antaranya adalah Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsal. Dan juga kita akan mengunjungi makam salah satu perawi hadis dunia, Masya Allah, yaitu makam Imam Al-Bukhari. Ya. Selama 8 hari 7 malam di keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 1.800 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan tentunya kepada para pemirsa sekalian. Dan salah satunya adalah yang kami berikan yaitu menggunakan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara, Masya Allah. Untuk produk berikutnya yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota-kota di Tashkent, Samarkand yang berada di Uzbekistan dan juga di negara Kazakhstan yaitu di kota Almaty dan juga pegunungan Simbulak yang terkenal dengan keindahan alamnya.
Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari 7 malam dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Black Sea, kita akan mengunjungi kota-kota yang berada di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari 7 malam dengan harga mulai dari 1.999 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Beauty of Swiss, kita akan mengunjungi kota-kota yang begitu cantik di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.350 US dollar, tentunya dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Ghost to Australia, kita akan mengunjungi kota-kota di Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney selama 8 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.680 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Tour Holiday, yaitu salah satu produknya diantaranya adalah produk pertama kami yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga French Canada selama 12 hari di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik yang diberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West, keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.750 US dollar, fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale, kita akan mengunjungi negara-negara yang berada di negara Inggris dan juga Skotlandia ya, kota-kota yang begitu indah berada di sana. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.470 US dollar, fasilitas terbaik tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Supercell East Europe, kita akan mengunjungi negara-negara di Eropa Timur. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.150 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey, kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal di Eropa. Tentunya keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari 8 malam dengan harga mulai dari 1.950 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Snow East Coast USA, kita akan mengunjungi negara Amerika di bagian barat tentunya, maksud kami di bagian timur. Snow East Coast USA, tentunya keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.550 US dollar dengan fasilitas terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kami Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang kami telah laksanakan pada musim haji kemarin dan juga program kajian tafsir yang saat ini para pemirsa sedang saksikan. Tentunya kami insya Allah berkomitmen terus-menerus untuk memberikan konten berkualitas syarat akan religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan dalam upaya tentunya kita sama-sama belajar dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, pada program Tadabbur Kalam episode ke-30 kali ini akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 144 dengan tema perubahan arah kiblat dan sikap orang Yahudi. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber kami yang luar biasa, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami baik haji dan juga umroh, yaitu Bapak Kiai Haji Sonai Abdurrahman LC. Tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar, bila kita awali sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam, namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik,
Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nas la raufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatur di mana saja berada, kita terus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala
agar diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beribadah dengan baik, agar kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini untuk mendekatkan diri padanya, untuk membekali diri dengan ilmu agar kita terbimbing, agar kita memperoleh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki juz yang kedua dari surat Al-Baqarah, ya, dalam tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Awal juz yang kedua, atau kita mulai dari ayat 142. Silakan dibuka mushafnya, yang mau ikut ya langsung mentadabburi ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Sayaqulu. Ini dari kalimat qala, yaqulu. Lalu ada tambahan kalimat sa. Ini diartikan akan. Ya. Dalam Al-Quran itu kalimat akan ini kadang menggunakan kalimat sa, kadang menggunakan kalimat saufa. Ya, ada yang mengartikan kalau sa itu dalam waktu dekat, artinya tidak ada jeda, dia akan melakukan atau akan mengatakan atau akan mengerjakan, itu sa. Tapi kalau saufa dipastikan dia akan melakukan itu, tapi dalam waktu atau dalam rentang waktu yang katakanlah ada jeda, walaupun tidak lama, tetapi pasti dia akan ikut gitu. Ada saya'lamun, ada sawfa ta'lamun. Nah, jadi kalimat sa yang dipakai di sini, sayaqulu as-sufaha. As-sufaha itu bentuk plural, bentuk jama dari safih. Nah, safih itu orang yang lemah akal. Safih itu boleh dikatakan dungu. Safih itu ya bodoh dia terhadap pengetahuan sesuatu. Ya. Biasanya safih ini adalah orang yang tidak mengetahui ilmu tetapi dia berusaha untuk mengetahui padahal keliru. Nah, as-sufaha ini artinya orang-orang bodoh. Jadi sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari sebagian ya penduduk yang ada di Madinah itu. Siapa yang dimaksud dengan as-sufaha? Bisa dari kalangan ahlul kitab, karena memang ayat sebelumnya berbicara tentang itu. Atau bisa jadi orang-orang munafik, di mana mereka itu tidak tahu asal usul, tidak tahu yang sebenarnya. Begitu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah arah kiblat, loh, kok bisa dirubah arah kiblat? Ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah datang ke Madinah, bahkan dari sejak di Kuba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi bukan ke Masjidil Haram. Kenapa demikian? Karena Nabi tahu di Yasrib atau di Madinah itu banyak Bani Israel. Ada Banu Qainuqa, ada Banu Nazir, ada Banu Quraidah. Harapannya mereka ini nanti akan mengetahui, oh ternyata kiblatnya sama dengan kita. Dan memang benar agama yang disampaikan oleh Muhammad ini adalah agama yang pernah disampaikan oleh Ibrahim. Ibrahim itu kan kakek kita. Ya, buyut kita itu. Berarti sama kita ini. Harapannya kan seperti itu. Maka ketika Nabi sampai di Yasrib, kemudian beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu. Karena memang kalau kita lihat di dalam sirah itu, Nabi datang dari Kuba, muncul dari gang namanya Saniyatul Wada. Itu disambut dan orang semua berebut tali kekang onta Nabi. Tujuannya apa? Agar Nabi mau singgah di rumahnya. Karena semuanya tahu orang yang rumahnya disinggahi oleh Nabi ini berkah.
Orang yang rumahnya disinggahi oleh Nabi itu seperti mendapat kehormatan yang luar biasa. Orang yang dapat durian jatuh. Orang yang dapat ya jatuhnya rembulan katanya di rumahnya itu, Masya Allah. Siapa sih yang gak suka rumahnya didatangi oleh tokoh? Siapa sih yang gak suka rumahnya itu didatangi oleh pemimpin umat? Apalagi Nabi Muhammad, Masya Allah. Ya, jangankan tinggal di rumah kita ngelihat wajahnya saja, ya Allah, ya, akan bahagia kita. Ya, apalagi sampai disinggahi. Jadi mereka berebut. Lalu kemudian kata Nabi apa? Biarkan tali kekang onta ini. Ontanya Nabi namanya Quswa. Biarkan Quswa ini berjalan. Lalu kemudian berhenti di satu tempat. Lalu kemudian Nabi nanya, itu rumah siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari. Ya sudah, kalau demikian aku singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tinggallah di rumah Abu Ayyub. Ya, beberapa hari. Kita tidak terlalu banyak menceritakan tentang apa yang terjadi pada saat Nabi berada di rumah Abu Ayyub, karena bukan itu sasaran kita. Ya, karena saya ingin menyampaikan saja. Jadi ketika beberapa hari tinggal di sana, Nabi kemudian mengatakan, Abu Ayyub, itu tempat onta berhenti itu halaman, itu tanah punya siapa? Itu punya 2 orang anak yatim ya Rasulullah, namanya Sahal dan Suhel. Kenapa ya Rasulullah? Akan kita beli. Ya. Untuk apa ya Rasulullah? Kita akan bangun masjid. Lalu kemudian Sahal dan Suhel dipanggil. Dikasih tahu oleh Abu Ayyub. Dipertemukan dengan Nabi. Tapi Sahal dan Suhel mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau mau ambil, kami ikhlas, kami ridho. Jika engkau mau ambil. Kata Nabi, enggak, harus ada harga. Harus ada perhitungan karena engkau adalah anak yatim. Lalu kemudian mereka saling memadu harga. Disepakati, lalu dibayar oleh Nabi. Barulah kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat, kita bangun masjid di tempat ini. Kosongkan tanah ini, itu ada kuburan orang musyrik, gali. Karena di situ ternyata ada kuburan anak-anak. Ya, anak-anak, ya, lalu kemudian disuruh digali. Lalu kemudian Nabi juga berpesan, itu ada pohon gorkot, habisi sampai ke akar-akarnya. Ratakan semuanya. Lalu Nabi membuat masjid. Batu yang disusun-susun, ya, lalu kemudian tiang-tiangnya itu dari pelepah kurma, dari batang-batang pohon kurma. Tiba-tiba Nabi mengarahkan kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Ya. Tapi di arah sebelahnya Nabi juga membuat pengimaman juga, jadi ada 2. Ah, ini maksudnya apa ini? Jadi Nabi membuat arah kiblat ke Baitul Maqdis, tapi di belakangnya juga dibuat seperti yang dibuat ke arah Baitul Maqdis. Jadi yang arah yang berlawanan ini adalah Masjidil Haram Makkah ini. Maka ketika sudah jadi kiblat ke Baitul Maqdis, yang di belakang ini dipakai oleh Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu artinya mereka-mereka yang tidak punya rumah. Sahabat-sahabat Nabi yang belum memiliki tempat tinggal, itu tempatnya di belakang masjid. Yang kelak itu menjadi pengimaman. Gitu. Berapa lama Nabi menggunakan kiblat Baitul Maqdis ini? 2 tahun lamanya. Ya, jadi setelah 2 tahun, barulah kemudian kiblat itu dirubah. Siapa yang merubah? Allah. Atas kehendak siapa? Nabi yang berkeinginan, tapi Nabi malu. Tapi Nabi tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dari isyarat saja. Jadi Nabi kalau mau sholat, mengadakan wajahnya ke langit. Nah itu kemudian ketika sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan juga sholat asar. Baru 2 rakaat turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Muhammad, kami telah mengetahui bahwa engkau selalu menengadahkan wajah ke langit. Ya, hari ini, saat ini,
berpalinglah ke arah yang engkau sukai. Mana yang disukai oleh Nabi? Masjidil Haram. Ya. Maka kemudian Nabi berpaling pada saat rakaat yang ke-3 dan ke-4. Nabi muter itu. Ya, ke arah yang berlawanan. Nah, tempat itu kemudian diabadikan sekarang dengan Masjid Qiblatain. Jadi kalau kita umrah, kalau kita pas haji, pasti kita mampir di Madinah. Meski kita nanti diajak ziarah. Ya, ada satu hari memang khusus, ya walaupun tidak full satu hari, ya dari pagi sampai sebelum zuhur kita diajak keliling Madinah. Ya, tujuannya itu adalah Masjid Quba nanti. Kemudian Masjid Quba, ya, setelah itu kita diajak ke kebun kurma, kita diajak ziarah ke Syuhada Uhud. Ya, kemudian kita diajak ke Masjid Qiblatain, ke Khandaq. Nah, Qiblatain ini masjid 2 kiblat. Kenapa dikatakan 2 kiblat? Karena dulu Nabi sholat satu waktu tetapi dengan menghadap 2 kiblat. Ya, jadi 2 rakaat ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya lagi ke Masjidil Haram. Nah, ini yang terjadi. Kenapa 2 tahun? Karena Nabi mengharapkan agar Bani Israel itu mengakui. Ternyata Bani Israel ini susah untuk ikut. Karena ada kedengkian di dalam hati mereka. Walaupun tidak semua. Ada sebagian yang masuk Islam. Di antaranya dulu pernah kita ceritakan Abdullah bin Salam itu. Ya. Artinya hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak. Maka kemudian karena tidak ada respon yang bagus, maka kemudian Nabi kalau sholat melihat ke atas. Lalu dibaca, artinya disampaikan oleh Allah. Ya, kamu kalau mau sholat katanya melihat arah ke atas. Sudah sekarang arahkan ke kiblat yang kamu sukai. Begitu sudah terjadi perubahan kiblat, ini komentar orang-orang bodoh nih. Baik itu munafik ataupun dari kalangan ahlul kitab. Muhammad ini nggak konsisten ini. Ya, lihat aja kiblat aja berubah-berubah. Kemarin ke Baitul Maqdis, sekarang ke Masjidil Haram. Berarti kan nggak bener nih agama Muhammad ini. Seperti itu komentar-komentar itu terjadi. Makanya disampaikan oleh Allah, sayaqulus sufaha minan nas, sebagian di antara mereka yang bodoh itu. Ya. Yang akalnya itu artinya tidak sempurna lah. Ya. Artinya akalnya itu cetek gitu. Ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Jadi ma wallahum itu tentang berpalingnya arah kiblat Nabi dan kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu yang ditanyakan, kenapa kok bisa terjadi? Ini nggak konsisten Muhammad ini. Gitu. Kul, katakan kepada mereka Muhammad yang komentar-komentar kayak begitu itu. Lillahil masyriq wal maghrib. Barat dan timur itu milik Allah. Mau ke barat, mau ke timur, ke utara, ke selatan. Ya. Kita mau beribadah, ngadep kemana saja, semua arah itu milik Allah. Apakah akan diterima? Iya. Apakah kita akan bertemu dengan Allah? Iya. Ya. Jadi jangan dipermasalahkan barat dan timur. Jangan dipermasalahkan Masjidil Haram atau ke Masjidil Aqsa. Kullillahil masyriq wal maghrib. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Artinya dengan perubahan kiblat ini pun bisa jadi itu merupakan cara Allah untuk memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah jadikan kalian ummatan wasata, umat pertengahan. Artinya umat pertengahan itu ya tidak keras juga tidak lemah. Ya. Umatan wasata itu ya kalau dalam sekarang ini lagi rame wasatiyah itu. Ya. Artinya tidak menjadi ya kelompok terlalu kanan, kelompok terlalu kiri gitu. Umatan wasata itu ya umat yang mengambil jalan damai, jalan pertengahan yang tidak menimbulkan bahaya. Ya. Umatan wasata itu ya, umat yang betul-betul meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam kondisi yang perang, ya, dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi kalau dalam kondisi yang damai,
dia akan ikut serta menciptakan kedamaian itu, tidak menjadi orang yang mengobarkan peperangan. Dengan siapa mereka mengobarkan peperangan itu? Inilah ummatan wasata. Ummatan wasata itu adalah umat yang betul-betul mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu tidak dipaksa, ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus memaksakan diri. Inilah ummatan wasata. Dan masih luas lagi sebetulnya jabaran tentang ummatan wasata ini. Kalian ini adalah umat pertengahan. Ya, ummatan wasata. Litakuna syuhada, agar kalian nanti menjadi saksi bagi semua manusia. Litakunu syuhada 'alan nas itu nanti pada hari kiamat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita itu akan menjadi saksi bagi mereka-mereka yang kafir, bagi mereka-mereka yang non-muslim itu. Diminta persaksian tentang mereka. Apa kesaksiannya itu? Satu, apakah kalian sudah menyampaikan Islam kepada mereka? Kita akan bersaksi pada saat itu. Ya. Ya. Dengan azan. Azan itu sebetulnya kita sedang memperkenalkan kalimat-kalimat Allah kepada mereka. Kita berpenampilan baik, berakhlak baik, itu juga sesungguhnya kita sedang mengenalkan akhlak Islam kepada mereka. Ya. Lalu kadang-kadang memang kita dianggap kurang begitu serius mengenalkan. Allah hadirkan musibah, dengan musibah ini kemudian semua mata terbelalak melihat kejadian tersebut. Lalu kemudian ada sebagian yang mendapat petunjuk. Kenapa? Setelah melihat ternyata ada bangunan yang kokoh diterjang, tidak mampu diterjang oleh tsunami. Lalu mereka bertanya, bangunan apa ini? Ini masjid. Ini masjid. Masjid itu apa? Masjid itu tempat ibadahnya kaum muslimin. Kaum muslimin itu kaum yang mana? Punya nabi apa tidak? Punya Tuhan apa tidak? Lalu mereka belajar tentang umat ini, kenapa mereka punya tempat ibadah pada saat semua bangunan hancur, tiba-tiba bangunan ini kok tidak hancur. Berarti ada campur tangan Tuhan ini. Dari situ mereka dapat petunjuk. Di Libya ada banjir besar. Ada satu bangunan kokoh di tengah-tengah kehancuran tersebut. Begitu ditanya, ini bangunan apa ini? Ini bangunan orang yang betul-betul kesehariannya itu nggak lepas dari mengurus anak-anak yatim, kafilul yatim. Siapa orang ini? Ditanya. Agamanya apa? Ini. Bagaimana kelakuan tiap hari? Begini ini. Dengan cara itu mereka mengenal Islam. Ya, jadi seluruh penduduk bumi ini nanti ditanya kepada umat Islam ini. Kalau seandainya ada di antara mereka yang belum mengenal Islam, kita disalahkan nanti. Ya. Makanya kita masing-masing ini harus menjadi dai, harus mengajak siapapun agar mereka mengenal Islam. Itu tujuan kita itu. Makanya kalian nanti akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia, litakunu syuhada 'alan nas. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi untuk kalian. Jadi nanti kalian yang menyaksikan bahwa kalian ini adalah muslim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya agar kita mendapatkan kesaksian yang meringankan dari Nabi kita, perbanyaklah sholawat. Perbanyak sholawat, terus banyak sholawat. Sanggup 10, lakukan. Sanggup 100, lakukan. 1000, lakukan. Allah senang melihat umat ini terus-menerus membaca sholawat. Bahkan Nabi secara khusus pun mengatakan, man shalla alayya salatan, orang yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan membaca sholawat yang untuknya 10 kali. Bahkan ada riwayat yang menyatakan, kalau mendengar suara muadzin lalu kemudian diikuti semua bacaan muadzin, lalu kemudian selesai mendengar azan, kita disuruh membaca sholawat. Setelah itu membaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah
ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Jadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini dan salat yang akan ditegakkan ini, berikan kepada Nabi Muhammad, ati sayyidana, berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedudukan yang tinggi, tempat yang terhormat nanti pada kehidupan akhirat. Sebab apa? Kalau Nabi dapat tempat yang terpuji, tempat yang terhormat, maka Nabi nanti akan menjadi saksi bagi kita dengan cara memberikan syafaat. Ditimbang amalan-amalan kita. Nabi menyaksikan itu. Kalau seandainya memang kurang dari standar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak sampai ke standar tersebut, Nabi menjadi saksi tentang itu. Nabi akan mengatakan, ya Allah, ya Rabb, dia adalah umatku, dia banyak membaca sholawat untukku. Masukkan dia ke dalam surga. Itulah syafaat. Nabi menggenapkan itu. Ya. Jadi Nabi akan menjadi saksi bagi kalian, artinya bagi kita umatnya. Nabi SAW yakunar rasulu alaikum syahida. Wa ma ja'alnal kiblatan lati kunta 'alaiha, tidaklah kami menjadikan kiblat di mana kalian sekarang menghadap, yaitu Masjidil Haram, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul di antara kalian dan siapa yang berpaling, artinya tidak mengikuti. Jadi kiblat ke Masjidil Haram, kiblat ke Ka'bah semata-mata hanya untuk mengetahui siapa yang benar-benar umat Nabi Muhammad dan siapa yang bukan umat Nabi Muhammad. Jadi bukan masalah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, barat, timur, utara, selatan. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala Maha besar yang memiliki semua arah. Kita mau ibadah ngadep kemana saja diterima oleh Allah, tetapi Allah kemudian menjadikan Ka'bah al-Musyarrafah ini, menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat hanya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang umat Nabi Muhammad, siapa di antara mereka yang umat tauhid, dan siapa di antara mereka yang ingkar terhadap Muhammad. Jadi kalau orang yang tidak mengakui kiblatnya adalah Ka'bah, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Itu saja. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Apalagi dugaan-dugaan. Ini umat Islam ini menyembah Ka'bah segala macam. Masya Allah. Ya. Ka'bah itu bangunan biasa dari batu-batu. Ya. Tapi itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang mulia. Kenapa? Untuk mengetahui umat tauhid dan yang bukan. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Ya. Karena kalau kita mau ibadah ngadep kemana saja boleh, tetapi ditentukan oleh Allah kiblatnya itu ke sana, terutama pada saat melaksanakan ibadah sholat. Ya. Jadi kalau ada umat Islam nih ngaku, tapi sholatnya bukan ke arah Masjidil Haram, bukan umat Nabi. Ya, itu bukan umat Islam itu. Tapi dia benar tata caranya, kemudian gerakan-gerakannya, ya, tapi kiblatnya salah, bukan umat Nabi. Udah dipastikan kayak begitu. Makanya kemudian belum lama ini kan rame untuk meluruskan kiblat segala macam. Karena memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lina'lam may yattabi'ir rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Wa in kanat lakabiratan, kalau seandainya cara semacam itu memberatkan, ya. Artinya wa in kanat lakabiratan, itu sungguh sangat memberatkan. Kecuali mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu berat, tidak bagi mereka yang mendapat petunjuk. Ya, karena orang kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengalihan kiblat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian sekecil apapun. Artinya kan ketika kita menghadapkan wajah kita ke kiblat, itu bukti keimanan sebetulnya. Ya, bukti keimanan kita kepada Allah. Allah nyuruh menghadap ke sana, ya, dan kata Allah hanya untuk mengetahui siapa di antara mereka yang ikut Nabi dan yang tidak. Ya. Jadi kalau kita mengikuti,
Berarti ada keimanan di dalam diri kita. Sekecil apapun Allah nggak akan sia-siakan. Innallaha bin nasi la raufun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya kepada hamba-hambanya. Rauf dan Rahim sering kita jelaskan. Ini Rauf ini dari Ra'fa, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tanpa harus hamba itu meminta. Allah memberikan cahaya lewat matahari tadi. Ya, lalu kemudian Allah memberikan udara. Allah turunkan hujan. Apakah kemudian ditanya terlebih dahulu siapa yang butuh hujan? Siapa yang butuh cahaya? Kan enggak. Allah turunkan semua. Ini untuk kebaikan makhluk. Rahim lagi Maha Penyayang. Artinya terutama mereka-mereka yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Mereka akan mendapatkan kasih sayang seperti itu. Jadi kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan ya kehidupan di dunia ini. Apakah kita minta ataupun tidak minta, semua sudah diberikan untuk kebahagiaan kita. Apalagi nanti di akhirat, maka dikatakan la raufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Barulah kemudian muncul ayat ini, padahal ayat ini ya mestinya kan di atas karena setelah itu ada komentar, tapi enggak. Komentar terlebih dahulu, baru kemudian ya materi yang dijadikan sebagai komentar oleh orang-orang sufaha tadi baru ditampilkan. Kenapa mereka memprotes? Kenapa mereka mengatakan apa sih tujuan mengubah alat kiblat ini? Berarti Muhammad ini gak konsisten ini. Nah, barulah materi utamanya disampaikan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya sungguh kami telah melihat. Ya, taqalluba wajhika, ketika wajahmu diarahkan, artinya ditengadahkan ke atas, artinya ke langit. Falan walliyannaka kiblatan tardoha, maka kami palingkan engkau ke arah kiblat yang engkau sukai. Mana sih yang disukai oleh Nabi? Masjidil Haram. Fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu wahai Muhammad syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Di sini kalimatnya bukan ke Ka'bah tetapi ke Masjidil Haram. Makanya di dalam Al-Quran kalau penyebutan Ka'bah itu yang dimaksud Masjidil Haram. Kalau disebut Masjidil Haram itu yang dimaksud adalah Ka'bah. Bahkan kata Imam Qurtubi, penyebutan Ka'bah, penyebutan Mekah, penyebutan Masjidil Haram itu dia artinya sama. Ketika menyebut Mekah maksudnya adalah Masjidil Haram. Ketika menyebut Ka'bah maksudnya Masjidil Haram. Ketika menyebut Masjidil Haram maksudnya adalah Ka'bah. Sehingga orang-orang yang ada di luar Mekah kiblatnya itu kemana? Asal arahnya itu ke Masjidil Haram sah. Bahkan ke arah Mekah saja sah. Kecuali kalau mereka yang tinggal di Mekah harus betul-betul tepat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Tapi kalau di luar itu tidak terlalu dipaksa dalam pengertian harus ke Ka'bah, enggak. Ya, ke Masjidil Haram. Bukankah Masjidil Haram ini luas? Imam Qurtubi, penyebutan Masjidil Haram adalah Makkah. Makkah tanah suci yang sudah ditentukan. Dulu ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah dari Masjidil Haram? Kan tidak. Dari rumahnya Ummu Hani. Tetapi di Al-Quran disebut minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya. Makanya kadang-kadang setiap tahun itu mesti terjadi. Ya, para jamaah haji itu terutama. Ya. Jadi mereka itu pengen setiap saat ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram. Padahal kalau Masjidil Haram ini padat, lebih baik mereka sholat di sekitar hotel. Selama itu di tanah suci, pahalanya sama seperti di Masjidil Haram karena itu tanah suci. Tapi kadang-kadang jamaah itu mengatakan kapan lagi kita kalau bukan ke Masjidil Haram? Bukankah sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibanding masjid yang lain? Iya, tetapi lihat pernyataan Imam Qurtubi. Jadi sholat selama di Makkah Al-Mukarramah itu sama seperti halnya sholat di Masjidil Haram. Ya, karena penyebutannya memang seperti itu. Yang dimaksud Ka'bah Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah Makkah selama itu tanah suci. Wahai suma kuntum, di mana saja kalian nanti berada,
fawallu wujuhakum syatra, maka palingkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Maksudnya adalah ke Ka'bah. Maksudnya adalah ke Makkah, di luar penduduk Makkah. Fawallu wujuhakum syatra. Wa innal ladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi Alkitab, artinya mengerti tentang Alkitab, apakah itu Taurat, Injil, Zabur, ataupun Al-Quran, la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka pasti akan tahu kalau itu ketetapan dari Tuhan, kalau itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kiblat ini sudah diterangkan di dalam Taurat, di dalam Injil, apalagi Al-Quran. Makanya kalau mereka yang mendapatkan Al-Quran atau mendapatkan Alkitab, mereka tidak akan protes, mereka tidak akan memberi pertanyaan macam-macam, karena mereka tahu kiblat umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ka'bah, dan umat tauhid itu kiblatnya adalah Masjidil Haram. Ya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai terhadap apa yang dilakukan oleh mereka ini. Artinya, sekecil apapun yang mereka lakukan itu mesti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang menolak atau mereka yang menerima, semua nanti akan mendapatkan balasan sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Apa yang kita bisa tadabburi pada ayat-ayat yang kita baca ini? Yang pertama, pada ayat 142 itu jelas sekali, ya, bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah protes, kita nggak usah berikan komentar, karena semua kalau memang dari Allah, kita tahu dari mana itu dari Allah, dari Al-Quran. Kita tahu dari mana kalau itu dari Allah, dari Nabi Muhammad SAW, maka kita terima ketetapan itu. Lalu ayat berikutnya 143, ya, kita harus mendudukkan diri ini sebagai ummatan wasat atau umat pertengahan. Umat yang memberikan solusi, umat yang betul-betul memberikan rahmah bagi alam semesta ini, ya, karena nanti kita akan menjadi saksi bagi mereka, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi kita semua. Dan ayat yang terakhir 144, ya, ini kita tadabburi, ya, bahwa Masjidil Haram yang dimaksud adalah Ka'bah. Ka'bah yang dimaksud di sini adalah Makkah Al-Mukarramah. Di mana saja kita berada, hadapkan wajah kita ke sana, ya, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Masjidil Haram, ataupun ke Ka'bah, kecuali kalau untuk penduduk Makkah. Jadi kiblatnya itu harus betul-betul ke Masjidil Haram. Kalau orang yang ada di Masjidil Haram, kiblatnya harus betul-betul ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Ini jangan menjadi pertentangan kembali, ya, karena memang di dalam Al-Quran penyebutan semacam itu, ya, banyak kita jumpai Masjidil Haram, Ka'bah, ataupun Makkah Al-Mukarramah itu sama, karena Makkah ini tanah suci, di dalamnya ada Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah Al-Musyarrafah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberi kesempatan kembali, ya, untuk terus mengikuti tadabbur kalam, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tutup dengan sama membaca hamdalah dan doa kafarat majlis, ya, agar pertemuan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-30 membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 142 hingga 144 dengan tema perubahan arah kiblat dan juga sikap orang Yahudi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang telah setia bergabung bersama kami mulai dari awal acara hingga acara ini berakhir melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami, dan tentunya juga mendapatkan konten-konten yang berkualitas insya Allah yang dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada para pemirsa yang ingin mengetahui detail mengenai produk-produk kami dan juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai fasilitas-fasilitas yang didapat dan juga syarat-syarat dan ketentuan, dapat mengunjungi media sosial kami ataupun juga dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di layar Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya. Tentunya jangan lupa untuk senantiasa memilih dan merekomendasikan travel haji umroh, Mega Tour dan juga Lizara kepada sanak famili dan juga kepada kerabat handai tolan Anda. Dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.